Halo semuanya, kembali lagi ke materi pengenalan perangkat Juniper SRX. Kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu IPsec VPN. Internet Protocol Security atau biasa kita menyebutnya IPsec, dia merupakan salah satu protokol yang digunakan untuk mengautentikasi, memvalidasi, dan mengenkripsi data yang dikirimkan melalui suatu jaringan, biasanya itu jaringan publik atau internet. IPsec ini adalah teknologi yang bekerja di layer 3, jadi nanti yang dimanipulasi atau diubah-ubah itu adalah layer 3 atau IP headernya. Dan IPsec ini juga support unicast dan multicast traffic. Di IP versi 4 network, biasanya IPsec ini digunakan untuk VPN tunnel, untuk tunneling. Meskipun begitu, IPsec ini tidak hanya digunakan untuk tunneling, bisa juga untuk mengenkripsi atau mengamankan komunikasi end-to-end. Jadi antara host dengan host itu juga bisa. Itu nanti masuknya ke namanya kalau di IPsec itu transport mode. Nanti kita akan bahas itu. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu VPN, silahkan teman-teman cek di video atau di artikel berikut sebelumnya tentang apa itu VPN dan bagaimana cara kerja VPN. Di materi sebelumnya itu kita sudah menjelaskan sebuah VPN yang aman setidaknya dia bisa memenuhi kriteria-kriteria berikut ini, yaitu confidentiality, integrity, dan source authentication atau availability. Sehingga nanti device yang akan dijadikan VPN gateway, dia harus punya kemampuan mengencrypt, mendecrypt data, kemudian mengautentikasi siapa pengirim data tersebut. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada materi IPsec kali ini. Ada bagaimana confidentiality, integrity, dan availability itu bekerja di IPsec. Kemudian di IPsec ini nanti juga ada yang namanya tunnel mode dan transport mode. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang Internet Key Exchange atau IKE, baik itu phase 1 maupun phase 2. Selanjutnya yang terakhir kita akan melihat perbedaan antara policy based VPN dan route based VPN. Oke, kita mulai dari confidentiality, bagaimana data itu dienkripsi di IPsec ini. Untuk memberikan confidentiality, biasanya nanti pengirim paketnya atau pengirim datanya dia akan mengencrypt paket tersebut atau data tersebut dengan algoritma 2 arah. Jadi nanti data hasil enkripsi atau biasanya kita sebut ciphertext itu bisa di-decrypt lagi ke data yang aslinya. Baik pengirim maupun penerima nanti dia menggunakan sebuah key atau kunci untuk mengencrypt dan mendecrypt paketnya. Berdasarkan kunci tersebut, nanti jenis enkripsi ini tuh dibedakan jadi dua. Ada yang namanya symmetric encryption dan ada yang namanya asymmetric encryption. Pertama itu symmetric key encryption. Dia adalah versi paling sederhana dari jenis enkripsi ini. Jadi dia itu hanya ada satu kunci yang harus dimiliki oleh pengirim dan penerima. Kuncinya itu sama. Jadi kunci tersebut nanti akan digunakan untuk mengencrypt data oleh si pengirim dan juga digunakan untuk mendekripsi data oleh si penerima. Kuncinya ini sama seperti yang teman-teman lihat di ilustrasi berikut. Untuk ukuran kuncinya, range-nya itu di antara 56 bit hingga 256 bit. Karena ukurannya yang cukup pendek, biasanya pemrosesan atau enkripsi ini terjadi dengan cukup cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama. Symmetric key ini itu biasanya digunakan untuk mengenkripsi data yang besar atau yang banyak ya. Contoh algoritma yang masuk ke kategori symmetric key encryption ini ada reverse cipher 4 atau RC4, kemudian advanced encryption standard atau AES, ada data encryption standard atau DES, dan terakhir di sini ada Blowfish juga. Dan di Juniper itu support jenis enkripsi atau algoritma di tabel ini. Ada DES, 3DS ini adalah versi pembaruan dari DES. Kemudian ada AES. AES sendiri itu ada banyak versinya di sini.
ukuran key-nya teman-teman bisa lihat dari 56 bit hingga 256 bit. Selanjutnya jenis enkripsi yang kedua yaitu asymmetric key encryption. Kalau symmetric encryption tadi dia hanya punya satu kunci, berbeda dengan asymmetric key encryption. Dia punya setidaknya dua kunci. Dua kunci ini saling keterkaitan atau saling terkait satu sama lain. Kedua kunci tersebut bisa digunakan untuk mengenkrypt, tetapi untuk mendekripsinya tidak bisa menggunakan kunci yang sama, harus menggunakan kunci pasangannya. Contoh di sini si device A atau si pengirim, dia punya dua kunci. Biasanya itu namanya adalah private key dan public key. Untuk si private key itu dia tidak disebarluaskan atau dia hanya dimiliki oleh si pemilik itu sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali si pemilik itu sendiri. Sedangkan untuk public key dia biasanya yang digunakan untuk dikirimkan ke orang lain. Jadi orang lain yang mau mengirim ke device tersebut dia harus tahu setidaknya public key-nya, sehingga nanti bisa saling komunikasi. Jadi yang public key ini itu yang biasanya disebarluaskan atau dikasih tahu ke orang lain. Jadi kalau kita misal mau mengenkripsi data, pertama si A mau mengirim data ke B. Ini baik A maupun B dia punya key-nya masing-masing ya. Di sini bisa teman-teman lihat di ilustrasi ini. Key-nya kalau ada dua device berarti ada 4 key, setidaknya itu ada 4 key. Private key milik A, kemudian public key milik A, dan public key milik B, dan juga private key milik B. Nanti si A dan B ini saling bertukar public key. Nantinya si device A ini ketika dia mau mengirim data ke si B, dia bisa menggunakan public key milik B untuk mengenkripsi datanya. Kemudian nanti si B untuk mendekripsi datanya dia menggunakan pasangan dari public key si B nih. Kunci yang warna merah pasangannya kan kunci yang warna hijau, yaitu private key-nya si B. Atau sebaliknya si A ini bisa menggunakan private key-nya sendiri, private key milik A. Tetapi nanti untuk mendekripsinya si B harus menggunakan public key milik A. Untuk ukurannya public key ini berkisar di antara 512 bit hingga 2048 bit. Karena ukurannya yang cukup besar untuk sebuah kunci enkripsi, prosesnya ini biasanya memakan waktu yang lebih lama dibandingkan symmetric key tadi. Oleh karena itu asymmetric key ini biasanya tidak digunakan untuk mengirimkan data yang besar atau data yang terlalu sering. Dia biasanya digunakan untuk mengenkripsi user atau device authentication. Untuk algoritma asymmetric encryption ini ada dua yang populer, yaitu Diffie-Hellman atau DH dan Reverse Samir-Adleman atau RSA. Nah, di tabel ini kita bisa lihat Diffie-Hellman group atau DH group yang disupport oleh Junos OS. Kemudian bagaimana kunci-kunci tersebut ditukar atau saling ditukar ya? Ada dua cara. Yang pertama yaitu konfigurasi manual. Artinya ya si administrator dia mengkonfigurasi di device atau perangkat yang akan dijadikan VPN gateway nanti. Atau alternatif yang kedua menggunakan automatic key exchange. Ini proses pertukaran key-nya itu otomatis. Jadi nanti kedua device saling melakukan negosiasi key yang digunakan. Teman-teman bisa lihat untuk contoh bagaimana Diffie-Hellman dan juga RSA ini di link yang ada di sini ya. Nanti mengarah ke Wikipedia. Untuk kasih tahu public key dia tidak sembarangan langsung ngasih tahu ini public key saya langsung lewat plain text di internet, itu tidak seperti itu, melainkan ada algoritma khusus untuk negosiasi secret key-nya itu. Contoh di sini diilustrasikan keduanya ada Alice dan Bob. Dia mau bertukar key atau public secret key ya. Kalau di Diffie-Hellman itu ada dia membuat sebuah kunci baru lagi, biasanya disebut secret key atau session key.
yang dia itu berbeda dengan public key dan juga private key-nya. Berikutnya adalah bagaimana integrity diterapkan di IPsec ini. Data yang terenkripsi bukan berarti data tersebut tidak bisa diubah, karena kita tahu dengan mengubah 1 bit saja dari paket yang lewat di network kita, itu nanti akan merubah bentuk asli dari data yang dikirimkan tersebut. Maka karena itu kita juga perlu yang namanya integrity, yaitu sebuah metode untuk memastikan bahwa data yang ditransmisikan itu tidak diubah oleh pihak yang bukan tujuan dari data tersebut. Jadi bukan pengirim maupun bukan penerima. Untuk menyediakan integrity ini, IPsec menggunakan yang namanya hash algorithm. Ini masih mirip sama enkripsi tadi. Perbedaannya kalau di enkripsi tadi, contohnya misal kita mengenkripsi kata Indonesia menggunakan algoritma AES 128 ECB, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Huruf atau karakter acak seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini nanti namanya jadi ciphertext. Kemudian ciphertext ini itu bisa didekripsi lagi menjadi data aslinya, yaitu menghasilkan kata Indonesia ini. Itu kalau enkripsi seperti itu, jadi bisa didekripsi. Lain halnya dengan hash algorithm. Kalau hash itu adalah satu arah ya. Jadi ketika kita mengenkripsi suatu data, itu kita tidak bisa mendapatkan hasil baliknya. Contoh, kita mengenkripsi kata Indonesia menggunakan algoritma SHA-1, value-nya atau ciphertext-nya akan seperti ini. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan data yang sebenarnya dari ciphertext ini. Jadi ciphertext ini tidak bisa didekrypt lagi menjadi data yang asli. Kalau seandainya teman-teman mungkin mencari di internet, misal SHA-1 decryption, mungkin ada beberapa web yang menyediakan fitur enkripsi dan dekripsi seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya itu cuma gimmick belaka ya, karena hash ini memang diciptakannya untuk satu arah, tidak seperti tadi encryption dia itu dua arah. Kalau yang di internet itu dia mendapatkan hasil dekripsinya itu berdasarkan database yang dia kumpulkan. Biasanya orang itu submit data enkripsinya di web tersebut, misal submit kata Indonesia, nanti itu akan disimpan di database mereka. Kemudian nanti kalau ada orang yang nyari ciphertext yang value-nya sama seperti tadi, itu nanti bisa ketemu di database mereka, yaitu Indonesia tadi. Jadi perlu diingat ya, kalau encryption itu adalah dua arah, artinya bisa didekrypt. Tetapi kalau hash itu satu arah, dia tidak bisa didekripsi. Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana hash ini digunakan untuk menjamin integrity. Jadi misal ini ada data itu akan di hash menggunakan algoritma tadi, ada SHA-1 dan ada juga MD5, kemudian ada juga SHA 256 dan 384 seperti yang teman-teman lihat di sini. Kita kembali ke sini. Jadi misal si A ini mau mengirim data ke B. Data yang mau dikirim itu di hash terlebih dahulu. Nanti hasil hashnya itu digabungkan dengan data tadi. Jadi ada dua data ya, satu data yang sebenarnya, satu data yang sudah di hash. Keduanya kemudian dikirim ke si B, kemudian si B menerima data tersebut. Kemudian data tadi dipisahkan dengan data yang di hash. Data yang tidak di hash ini nanti di hash juga dengan algoritma yang sama, nanti sudah dinegosiasi oleh kedua pihak ini. Algoritmanya sama sehingga nanti menghasilkan hash atau ciphertext juga. Nah, hasil dari hash data ini itu harus sama dengan hash yang dikirimkan oleh si A tadi. Kalau tidak sama, berarti itu menandakan data tersebut sudah diubah di tengah jalan. Dari Juniper sendiri, dia tidak merekomendasikan menggunakan MD5 atau MD5. Yang direkomendasikan oleh Juniper itu setidaknya SHA-1 ini.
Kalau memungkinkan lebih tinggi versinya itu lebih baik, tapi perlu diingat juga semakin tinggi, semakin panjang bitnya, maka proses atau resource yang digunakan itu juga lebih banyak. Kalau dengan hash tadi, IPsec ini memverifikasi bahwa data itu tidak diubah. Tetapi bagaimana IPsec ini memastikan siapa pengirim data tersebut? Salah satu metode yang digunakan yaitu menggunakan hash message authentication code atau HMAC. Kurang lebih seperti itu ya pengejaannya. Ini tulisannya seperti ini. Pengirimnya nanti dia akan menambahkan secret key atau biasa kita sebut preset key atau disingkat PSK. Nanti si preset key ini dia digunakan atau untuk ditambahkan terlebih dahulu ke data, kemudian kemudian di hash. Jadi si pertext yang warna pink merah ini itu adalah hasil hash dari data ditambah preset key tadi. Kemudian ini dikirimkan ke si B. Kemudian di si B itu sama seperti tadi, dia memisahkan antara data dan data yang sudah di hash. Kemudian si B juga nanti menambahkan datanya dengan preset key. Preset key ini itu sama, value-nya sama, sehingga nanti hasil hash-nya juga harusnya sama antara hash yang dilakukan oleh si A dan hash yang dilakukan oleh si B, itu harusnya sama. Kalau berbeda itu artinya pengirimnya bukan si A, atau kemungkinan kedua datanya sudah diubah tadi. Oke, itu tentang confidentiality, integrity, dan availability. Berikutnya tentang IPsec tunnel mode dan transport mode. Jadi di IPsec ini dia bisa menjalankan atau beroperasi di tunnel mode dan transport mode. Untuk transport mode itu dia digunakan untuk komunikasi end to end, atau ketika IPsec itu dikonfigurasi di end device, yaitu di laptop atau di komputer. Contohnya di sini user A dan user B, dia ingin komunikasi, nanti IPsec itu langsung ditambahkan oleh si A ini. Yang dienkapsulasi oleh IPsec itu hanya segmennya saja, yaitu TCP header dan datanya saja. Untuk IP headernya itu tidak dienkapsulasi ke dalam IPsec header, kemudian dikirimkan melalui public network biasanya. Nah, kebalikannya yaitu tunnel mode. Kalau tunnel mode itu dari si A bentuknya seperti ini, ada IP header, TCP header, kemudian dan data. Kemudian ketika melewati VPN gateway, oleh si VPN gateway ini paket tersebut dienkapsulasi dengan IPsec header. Hasilnya seperti ini. Ada header lama atau header aslinya, dan ada pula tambahan header baru, IP header baru maksud saya. Jadi yang IP header aslinya, kemudian TCP header, kemudian datanya itu dienkapsulasi oleh IPsec header, kemudian nanti sampai ke VPN gateway tujuan. Data tersebut atau header tersebut nanti didekapsulasi lagi menjadi data aslinya. Ada juga remote access VPN, itu sama dengan site to site VPN konsepnya. Dia mengenkapsulasi keseluruhan IP paketnya dan menambahkan IP header baru. Tetapi bedanya kalau di remote access ini yang melakukan enkapsulasi adalah user itu sendiri. Kalau tadi kan VPN gateway-nya. VPN gateway itu bisa berupa router maupun firewall. Itu perbedaan transport mode dan tunnel mode di IPsec. Berikutnya mari kita lihat apa itu Internet Key Exchange atau IKE. Saya menyebutnya IKE ini adalah proses setup atau negosiasi antara kedua VPN gateway atau kedua peer untuk membuat sebuah tunnel, atau lebih tepatnya tunnel IPsec. Nah, IKE ini dia menggunakan UDP port 500. Jadi di IKE ini kedua peer atau kedua VPN gateway nanti dia saling melakukan negosiasi parameter-parameter yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah tunnel IPsec.
atau parameter-parameter tersebut kita biasa menyebutnya security association atau SA. Parameternya apa saja nanti kita lihat di pembahasan berikutnya. IKE ini dibagi menjadi dua fase, yaitu phase 1 dan phase 2. Format headernya keduanya sama saja, baik phase 1 maupun phase 2. Seperti ini, ada dari format headernya itu seperti ini: IP header, UDP header, kemudian ini ISA KMP header, dan kemudian nanti datanya mengikuti di belakangnya. Oke, pertama itu adalah phase 1. Sepertama ini kedua belah pihak saling negosiasi sebuah proposal yang isinya bagaimana cara mengautentikasi dan mengamankan channelnya. Parameter tersebut diantaranya yaitu algoritma enkripsi yang digunakan, kemudian algoritma hash yang digunakan, kemudian authentication methodnya nanti bisa menggunakan preset atau bisa menggunakan digital certificate. Kemudian yang keempat yaitu Diffie-Hellman group atau DH groupnya. Nah, ini dia contoh paket IKE phase 1 atau fase pertama. Kita lihat ini pilot proposal. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini dia saling negosiasi beberapa parameter. Ada algoritma yang digunakan untuk enkripsi. Di sini contohnya 3DES, algoritma hashnya, kemudian ada juga authentication methodnya. Di sini contoh menggunakan preset key, dan ada juga parameter lain, ada live type, kemudian live duration. Ini adalah menentukan berapa lama channel tersebut akan establish. Itu saling dinegosiasikan di IKE phase 1 ini. Nah, untuk IKE phase 1 ini ada juga dua mode, ada yang mode main mode, ada juga yang aggressive mode. Main mode ini biasanya digunakan ketika kedua peer-nya itu menggunakan static addresses atau IP static. Sedangkan aggressive mode itu biasanya digunakan ketika salah satu peer-nya itu menggunakan IP dinamis. Contoh di sini misal VPN gateway X dan Y. X dan Y ini dua-duanya menggunakan IP static, maka nanti modenya menggunakan main mode. Sementara kalau salah satu di antara keduanya, misal si X ini dia dapat IP DHCP atau IP-nya dinamis, maka kita harus menggunakan aggressive mode ini. Nanti device yang menggunakan IP dinamis ini dia akan lebih aktif melakukan negosiasi. Artinya dia akan yang menginisiasi negosiasi channel tersebut. Nah, berikutnya itu adalah IKE phase 2, adalah fase kedua, fase selanjutnya dari fase pertama tadi. Nah, setelah channelnya terbentuk, maka terjadi phase 2 ini. Di phase 2 ini kedua peer melakukan negosiasi beberapa parameter lagi. Contohnya adalah parameter protokol yang digunakan untuk mengenkripsi datanya nanti ketika tunnelnya sudah established. Protokolnya tersebut bisa berupa nanti antara ESP atau Encapsulating Security Payload, atau berupa Authentication Header atau AH. Selain itu ada juga parameter DH groupnya dan juga PFS-nya. Oke, kita lihat contohnya tadi. Nah, kalau yang phase 1 tadi main mode, ada main mode, ada aggressive mode. Kalau di phase 2 ini adanya hanya quick mode. Nah, di fase 2 ini datanya itu sudah mulai dienkripsi seperti yang teman-teman lihat di sini. Kita tidak bisa menemukan data yang dikirimkan. Nah, di IKE phase 2 ini di Junos OS menyediakan predefined atau standar proposalnya yang bisa digunakan langsung, atau kita juga bisa mengcustom proposalnya. Biasanya beberapa parameter yang di custom itu ada proxy ID. Di sini menentukan lokal atau remote IP mana yang diizinkan untuk melewati tunnel.
Kemudian ada Perfect Forward Secrecy atau PFS. Jadi PFS ini dia memaksa supaya terjadi pertukaran DH key lagi. Jadi DH key yang digunakan itu lebih sering berubah ya, atau istilahnya itu rekeying. Ada juga parameter reply protection. Jadi reply protection ini adalah fungsi yang tugasnya adalah mengecek apakah paket itu sebelumnya sudah pernah diterima atau belum. Kalau reply protection ini mendeteksi paket ini sudah diterima, dia akan mendrop paket yang kedua tersebut. Nah, tadi kita juga sebut di IKE Phase 2 ini ada negosiasi protokol yang digunakan untuk mengenkripsi datanya, yaitu ada EH, ada juga Encapsulating Security Payload atau ESP. Ini perbedaannya. Jadi original atau bentuk IP paket yang asli itu seperti ini ya. Ada IP header, TCP header, kemudian datanya. Kalau kita menggunakan authentication header, data atau TCP headernya itu tidak dienkripsi, baik di transport mode maupun tunnel mode itu tidak dienkripsi. Kemudian yang diautentikasi adalah seluruh IP paketnya. Itu yang diautentikasi. Jadi misal di tunnel mode berarti dari new IP headernya hingga ke ujung datanya. Kalau ESP, data atau payloadnya itu dienkripsi. Kalau di transport mode itu berarti TCP header dan datanya itu dienkripsi. Kalau di tunnel mode berarti IP header, TCP header, kemudian datanya itu dienkripsi sampai ESP trailer, maaf. Nah, untuk yang diautentikasi di ESP ini itu tidak keseluruhan pi paketnya, tetapi hanya payloadnya saja atau datanya saja. Kalau di transport mode berarti TCP header dan datanya saja ditambah ESP header dan ESP trailer. Untuk IP headernya itu tidak diautentikasi. Sementara di tunnel mode juga sama, tapi ini IP header yang asli itu diautentikasi karena dia ada dienkapsulasi oleh ESP header. Tetapi untuk IP header yang baru itu tidak diautentikasi. Jadi AH itu atau authentication header itu hanya menyediakan authentication, sementara ESP itu dia bisa menyediakan encryption dan authentication atau hanya salah satu di antara kedua itu, misal encryption saja atau authentication saja. Ketika IKE negosiasinya selesai, baik phase 1 maupun phase 2, selanjutnya nanti akan terbentuk sebuah tunnel. Nah, datanya itu nanti dikirimkan lewat tunnel tersebut. Jadi seperti yang teman-teman lihat, datanya itu dienkripsi. Sementara ada IP header di sini, ini adalah IP header yang baru yang ditambahkan. Lihat IP source dan destination IP-nya itu adalah IP public. Padahal sebenarnya yang komunikasi ini adalah device yang ada di local area network atau yang punya IP private. Oke, berikutnya itu ada policy based VPN dan ada route based VPN. Nah, di Juniper sendiri ada dua jenis itu. Mungkin di device firewall lain juga sama. Untuk policy based VPN, dia hanya disupport di device SRX 5400, 5600, 5800. Di policy based VPN, sebuah tunnel itu nanti terikat dengan security policy ya. Jadi nanti konfigurasi tunnelnya atau tunnelnya itu dispesifikasikan di security policy. Jadi ketika paket itu lewat kemudian ditangani oleh security policy, dia cocok dengan rule yang mengarah ke tunnel VPN, baru kemudian paket tersebut dikirimkan ke yang memproses VPN tersebut untuk dienkapsulasi. Sementara itu di route based VPN yang melakukan itu adalah si routing prosesnya. Jadi di routing proses ini dia nanti akan mendeteksi, oh ini ternyata next hop-nya adalah interface secure tunnel, maka nanti akan dilempar ke secure tunnel baru kemudian dienkapsulasi, maaf. Untuk perbedaannya teman-teman bisa lihat di tabel ini ya.
Contohnya itu di policy base itu kita tidak bisa mengirimkan informasi dynamic routing ya. Kalau di route base itu kita bisa menggunakan atau mengirimkan dynamic routing. Jadi nanti antara kedua LAN yang berbeda lokasi itu bisa dilakukan routing menggunakan dynamic routing seperti OSPF. Nah, untuk artikel ini sebenarnya saya kutip sebagian besar dari dokumentasi Juniper. Teman-teman bisa lihat di sini untuk penjelasan lebih detailnya. Oke, itu saja terkait pembahasan terkait konsep IPsec VPN khususnya di perangkat Juniper. Berikutnya kita akan coba mempraktikkan konfigurasi IPsec site to site VPN di Juniper SRX.